Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Generasi Unggul akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Optimasi Aliran Material dan Ongkos Produksi pada Manufaktur Meja Sekolah Studi Kasus PT Generasi Unggul. Di sini anggota kami ada 5 orang yang terdiri dari Arjoy Karopika, Dani Agam Setiadi, Eka Bagja Pratama, Satria Brahmansa, dan Sadat Fahmi Riko. Di sini ada pendahuluannya, di mana kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perkembangan industri. Dunia industri akan terus berkembang dengan seiring waktu, dimulai dengan penemuan mesin uap hingga sekarang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga dapat menciptakan superkomputer dan kecerdasan buatan yang sangat hebat. Tapi bagaimanakah fasilitas-fasilitas itu dibuat? Industri seperti apa yang dapat membantu memfasilitasi sarana belajar mengajar? PT Generasi Unggul merupakan perusahaan yang memproduksi meja kayu untuk sekolah. Perusahaan ini sudah dibangun dan akan dikaji ulang terkait tata letak yang efektif dan aliran proses yang efisien. Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengukuran fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Tujuan dari perancangan tata letak fasilitas adalah untuk menentukan dan memanage dalam koordinasi dari setiap fasilitas yang ada dalam produksi untuk dikelola sehingga dapat membantu dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas proses kegiatan produksi. Selanjutnya, metodologi penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya di sini akan melanjutkan tentang metode penelitian. Mungkin saya akan menyampaikannya secara singkat saja. Metodologi yang digunakan dalam penelitian analisis tata letak fasilitas di PT Generasi Unggul ini terdiri dari beberapa tahap pengumpulan dan analisis data sebagai berikut. Untuk tahap pengumpulan data itu yang pertama ada survei lapangan, mengunjungi lokasi langsung untuk mengumpulkan data dan informasi terkait tata letak fasilitas. Kemudian yang kedua ada wawancara. Kami melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi internal, mengumpulkan dokumen yang relevan dari perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu observasi dan pengamatan. Di sini kami mengamati langsung proses produksi dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kemudian yang kelima ada analisis data historis. Kami memanfaatkan data produksi sebelumnya untuk mendukung analisis. Kemudian yang keenam ada studi literatur dan referensi. Kami menggunakan literatur dan penelitian sebelumnya untuk memperkuat dasar teori. Kemudian next, pada tahapan analisis data, itu kami yang pertama menggunakan from to chart atau FTC, menggunakan alat visualisasi untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi pergerakan antar lokasi per departemen. Kemudian yang kedua memfokuskan pada aliran material antara berbagai departemen untuk menghitung forward flow dan backward flow. Kemudian yaitu outflow dan inflow chart, menganalisis jumlah material yang keluar atau outflow dan masuk atau inflow untuk memahami pola pergerakan dan mengidentifikasi bottleneck. Kemudian yang ketiga itu ada optimasi tata letak. Di sini kami mengusulkan tata letak yang dapat mengurangi jarak perpindahan material, kemudian menghitung efisiensi biaya material handling berdasarkan data material. Kemudian next, jadi saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu metodologi ini secara keseluruhan berfokus pada peningkatan efisiensi produksi melalui optimasi tata letak fasilitas.
pengurangan ongkos material handling, dan pemanfaatan ruang yang lebih efektif. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini deskripsi produk, yaitu produk yang dibuat oleh PT Generasi Unggul adalah meja kayu untuk sekolah. Meja ini dirancang untuk mendukung aktivitas belajar siswa di ruang kelas. Berikut ini adalah bill of material dalam pembuatan meja PT Generasi Unggul. Dalam tabel satu di sini terdapat alas meja dengan kuantitinya satu, kaki meja dengan kuantiti 2, dan penampang meja dengan kuantitinya satu. Di sini dalam satu set dengan berbagai macam ukuran. Kemudian masuk pada ongkos material handling, di mana merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena ini akan saling terkait dengan efektivitas maupun produktivitas dari PT Generasi Unggul. Dalam metode from to chart, kita mengubah nama departemen menjadi inisial abjad. Kode ini digunakan pada saat penentuan dan pembuatan from to chart inflow dan outflow. Pada tabel 2 di sini ada 10 departemen, di mana dari departemen 1 sampai 10 diinisialkan dari huruf A sampai J, di mana departemen ini terdiri dari receiving, meja fabrikasi 1, mesin gergaji, mesin serut, meja fabrikasi 2, mesin bor, jig, alas meja, assembly, painting, dan warehouse. Volume kebutuhan part produksi pada PT Generasi Unggul, pada produksi meja pada PT Generasi Unggul ini dibutuhkan 3 part, yaitu penampang meja, kaki meja, dan alas meja. Pada tabel 3, kebutuhan part per hari beserta beratnya, yaitu dari penampang meja, kebutuhan dari partnya itu kuantitinya satu, dan dibutuhkan part per hari 50. Dengan berat penampang meja satuannya adalah 3 kilogram. Jadi berat part per hari yang didapatkan adalah 150 kilogram. Untuk kaki meja, kebutuhan partnya itu ada 2 karena sepasang. Kebutuhan part per harinya berarti ada 100, dan berat partnya itu adalah 5 kilogram. Sehingga berat part per hari menjadi 500 kilogram. Kemudian ada alas meja dengan kebutuhan partnya itu satu, dan kebutuhan part per harinya adalah 50, dengan berat partnya adalah 7 kilogram, dengan total berat part per hari dari alas meja adalah 350. Jadi total seluruhnya adalah 1000 kilogram, dan persentase dari tiap-tiap part ini dari penampang meja adalah 15%, kaki meja 50%, dan alas meja adalah 35%. Lanjut kepada departemen flow yang dilalui oleh barang, yaitu terdapat 3 part. Oleh penampang meja, persentase partnya melewati departemen A, B, C, D, E, H, I, J dengan 15%. Kemudian ada kaki meja dengan persentase partnya 50% melewati departemen A, B, C, D, F, H, I, J, dan alas meja dengan persentase beratnya adalah 35% melewati departemen A, B, C, D, G, H, I, J. Pada tabel 4 adalah merupakan flow sequence, di mana terdapat persentase berat part dan departemen flow sequence-nya. Kemudian aliran pemindahan material forward dalam rantai pasok, didistribusikan material hingga ke pelanggar akhir untuk bertujuan memastikan efisiensi, kecepatan, dan kualitas. Di sini ada pada tabel 5 perhitungan forwardnya dari from to A, B hingga dengan IJ. Di sini ada sesuai dengan
dari departemen yang dilalui persentasenya. Kemudian aliran pemindahan material backwardnya di sini tidak ada ya pada tabel 6 karena di sini aliran seluruh prosesnya adalah forward. Selanjutnya akan masuk ke from to chart oleh Syahadat Fahmi. Oke, baik. Lanjut kepada from to chart trial terbaik, di mana kami sebelumnya sudah melakukan trial sebanyak 3 kali, dan ini hasil from to chart trial terbaik, yaitu di total semuanya itu di angka 700, di mana di tabel 7 ini eh, untuk garis merah, diagonal garis merah ini, untuk ke atasnya itu namanya forward, dan yang untuk di bawah atau di sebelah kiri bawah itu namanya backward, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa di PT Generasi Unggul ini tidak ada backward. Untuk itu masuk ke tabel 8, di mana di tabel 8 itu ada analisis from to chart untuk perhitungan forward dan backwardnya. Di mana untuk perhitungan backward di sini pada poin nomor 1, yaitu 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 15 ditambah 35 ditambah 100 dan ditambah 100 kemudian dikali 1. Angka-angka tadi tersebut itu berasal dari tabel 7, di mana konteksnya menghitung forward, berarti diagonal merah ini di atasnya, berarti itu ada kan ada 100 tambah 100 sampai ke diagonal ke bawah, itu ditambahkan kemudian dikali 1 sehingga hasilnya 550. Dan untuk poin 2 di tabel 8 itu ada 50 ditambah 50 dikali 2. Itu didapat dari tabel 7 juga di diagonal yang kedua di atas merah. Dan untuk yang poin ketiga di tabel 8 itu ada 35 ditambah 15 dikali 3 sampai dengan 150. Itu didapat dari tabel 7 pada diagonal ketiga dari garis merah. Dan selanjutnya total yang tadi di tabel 8 itu terdapat 550, 200, dan 150 itu dijumlahkan, hasil forwardnya itu 900. Sedangkan untuk backwardnya karena tidak ada backward maka di sini 0. Maka total forward dan backwardnya itu sebesar 900. Nah, lanjut kepada outflow dan inflow chart. Untuk mencari outflow itu digunakan rumus nilai pada sel matriks yang terisi pada kolom dibagi total kolom di mana mesin tersebut menjadi mesin tujuan. Nah, kita lihat pada tabel 9, ini merupakan hasil dari nilai outflow chart. Nah, kita lihat departemen A ke departemen B itu hasilnya 1. Nah, 1 ini didapat dari tabel 7, di mana cara menghitungnya yaitu pada tabel departemen A ke departemen B itu kan terdapat nilai 100. Kemudian karena ini konteksnya menghitung outflow, maka dibagi total pada kolom, yaitu di bagian bawah, total di bagian bawah. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1. Begitupun perhitungan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menghitung inflow. Pada tabel 10, ini merupakan hasil dari nilai inflow chart dengan rumus nilai pada sel metrik yang terisi dibagi total baris di mana sel tersebut berada. Bisa kita lihat di sini, contohnya pada dari departemen D ke departemen E itu didapat hasil 0,15. Nah, 0,15 ini didapat dari tabel ke-7, yaitu pada tabel ke-7 dari departemen D ke departemen E itu 15 dibagi total pada baris karena ini mencari nilai inflow-nya. Jadi 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Begitupun seterusnya. Hingga total pada nilai inflow chart dan outflow chart didapat di angka 9.
Kemudian lanjut ke perhitungan berat dalam sel. Dengan rumus nilai pada sel matriks yang terisi dibagi 100% dan dikali total berat per hari. Nah, di tabel 11, berat dalam sel ini adalah hasil dari perhitungan rumus yang di atas. Itu Departemen A ke Departemen B didapat 100.000 kilogram. 100.000 kilogram ini didapat dari tabel 7, yaitu dari Departemen A ke Departemen B, itu 100, kemudian dibagi 100% dan dikali total berat per harinya, di mana total berat per harinya yaitu tadi sudah disebutkan 1.000, sehingga hasilnya untuk berat dalam sel dari Departemen A ke Departemen B yaitu 100.000 atau bisa dibilang 100 ton. Sehingga setelah kita melakukan perhitungan selanjutnya, didapatkan total sebesar 700.000 kilogram atau 700 ton. Dari analisis form to chart terbaik ini, berdasarkan usulan aliran material handling pada tabel di atas, memiliki total nilai forward dan backward sebesar 900 dengan rincian menambahkan baris ke-1, 2, dan 3 pada forward dan tidak adanya backward. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah teman-teman jelaskan. Di sini ada beberapa poin efisiensi aliran material, di mana total nilai aliran maju yaitu forward flow dari perhitungan from to chart adalah 900 tanpa adanya aliran mundur backward flow yang signifikan. Dan setiap departemen memiliki aliran material yang terukur dengan total berat material dipindahkan mencapai 1.000 kg per hari. Selanjutnya, kedua, ada distribusi berat material, di mana dari total material yang diproses, bagian kaki meja menyumbang 50% dari total berat harian, yaitu 500 kg per hari. Sementara alas meja menyumbang 35%, yaitu 350 kg per hari, dan penampang meja 15%, 150 kg per hari. Untuk efisiensi ongkos material handling, yaitu OHM, perhitungan OMH ini menunjukkan total volume perpindahan material sebesar 700 satuan berat per hari dengan distribusi yang efisien pada jalur aliran material. Untuk penggunaan tata letak yang diusulkan membantu mengurangi jarak perpindahan, menghasilkan efisiensi waktu dan biaya. Adapun komponen alat material di Departemen A hingga J menangani aliran material berdasarkan jalur berikut. Pertama, ada penampang meja melewati jalur A, B, C, D, E, H, I, J dengan bobot total 150 kg. Ada kaki meja melewati jalur A, B, C, D, F, H, I, J dengan bobot total 500 kg. Ada alas meja melewati jalur A, B, C, D, G, H, I, J dengan bobot total 350 gram. Untuk rasio aliran forward dan backward, tata letak yang diusulkan mencapai efisiensi optimal dengan rasio aliran menuju forward sebesar 100% dan tidak ditemukan aliran mundur, yaitu backward flow di sistem saat ini. Terakhir ada optimalisasi gudang dengan desain tata letak baru, pemanfaatan ruang gudang meningkat, mendukung efisiensi pengangkutan material sebesar 15-20%, tergantung pada jalur material. Dan penelitian ini membuktikan bahwa optimalisasi tata letak fasilitas menghasilkan pengurangan ongkos produksi yang signifikan melalui peningkatan efisiensi aliran material dan pemanfaatan ruang. Proses ini juga dapat menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.